Setelah mendapat segala ilmu pengajaran dari sekolah keutamaan istri, aku kembali ke kampung halaman ini. Jalan-jalan yang dibuka dan dibangun hanya untuk
kepentingan yang setiap waktu hanya mengantarkan uang. Sama kuda-kuda yang menarik gerobak, berisi kekayaan alam yang banyak untuk para petinggi. Sementara rakyat di kampung-kampung tak pernah mereka sedikit menikmati. Tangan mereka menjadi lecet dan kasar. Mana mungkin mampu membelai kepala anak-anaknya. Sejak awal suara mereka, mana mungkin mampu memberikan pengetahuan yang berarti. Mata mereka kerap dibutakan dari huruf dan angka. Jadinya sibuk di perkebunan-perkebunan yang tanahnya bukan milik mereka. Kuli dan buruh kasar. Lantas bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak melihat matahari terbit dan tenggelam sama saja. Sebab gelap ataupun terang, mereka tak pernah tahu apa itu mimpi. Mereka tak punya bintang dan rembulan malamnya, karena kedinginan telah menyelimuti mereka sampai ke tulang belulangnya. Dan itulah selalu masa kecil mereka. Anak-anak tak tahu bagaimana caranya menjalani hidup mereka sebagai anak kecil. Mereka seolah didorong untuk menyeberangi dunia yang bukan semestinya mereka bayangkan. Dunia para binatang lemah yang diternak, diberi pakan sekenanya, dan diperalat karena kebodohannya. Masih beruntung dengan anak laki-laki. Sudah besar sedikit dianggap berguna. Dia tinggal mengasah otot dan disuruh mandi. Sudah cukup jadi modal nasi. Berbeda dengan anak-anak perempuan.
keringat ataupun pelukis mengucur bersama air mata negeri ini. Siapa yang sebenarnya tuan dan ibu? Siapa yang membiarkan kita terus bobrok dan memelihara borok? Kami tak berlagak lagi. Dan setiap anak-anak lahir jatuh sampai ke titik paling nadi. Tugas siapa yang bisa meredakanmu? Kita tak bisa terus berpangku tangan mendiamkanmu. Negeri ini berhak memiliki anak-anak mereka sebagai pucuk di masa depan yang akan menetap. Satu-satunya yang senantiasa membuatku bersemangat bahwa belum bersuami. Kalau kita mau, mengapa harus menangguhkan tanggung jawab pada yang lain? Tapi masa kelam penjajahan tak memberi sedikit pun gambar tentang bagaimana sebaiknya menjadi perempuan. Manakah dipikir tentang definisi menjadi perempuan dan pendidikan? Keadaannya saja selalu dianggap takut. Perempuan hanya boleh tampak oleh saudaranya dan suaminya. Bisa dibayangkan, sisanya berarti perempuan sempurna. Ada banyak hal yang tiba-tiba menyergap dengan perasaan aneh. Dari asalnya remaja yang ingin mandiri untuk sendiri, kini bergeser waktu. Lantas di akhir abad 19, dia Belanda mulai memperkenalkan sistem pendidikan barat untuk masyarakat pribumi. Itu semata-mata untuk mendapatkan tenaga terdidik bergaji murah saja. Dan yang lebih menyakiti kami sebagai kaum perempuan ialah jika semua itu hanya berlaku untuk kaum pria saja. Tak ada jalan lain lagi. Selain diri kita sendirilah yang harus berdiri.
Tidur panjang yang mengerikan ini harus segera diakhiri. Jika tak ada sekolahan yang bisa dimasuki anak perempuan, maka sekolahanlah yang akan mendatangi mereka. Itu kiranya hal pertama yang kulakukan sejak kepulanganku ke Cianjur. Anak-anak kecil setiap kali mulai bisa bicara akan berkata, aku akan tidak. Masa-masa sekarang, anak-anak ketakutan saat aku meraihnya. Ayo, ku ajarkan berhitung. Lihat. 1, 2, 3, 4. Ayo, 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4 deh. Belum tuntas dari tanganku yang pintu. Anak-anak sudah ketakutan ditelan gubuk-gubuk yang membesarkan mereka.
Satu persatu mulai mengambil alih perhatianku. Nyiraden, tak lain, sungguh tak lain. Mengapa Nyiraden yang sudah enak hidup ini malah keluyuran di masa-masa begini? Raden ini perempuan, harus jaga diri, jaga kehormatan Raden. Orang pemuka agama menghadangku dengan kata-kata, aku mati. Jangan karena anak kesayangan istri bupati buat suka hati, bersikap dan bertingkah biasalah saja. Kompeni itu mencibir sambil menghirup cerutu dan menjadikan bahan tawa diriku buat mereka. Aku menahan sesak di dada sambil kubayangkan kelak anak-anak yang dibesarkan dengan pengajaranku akan bisa membaca, menulis, mereda serta membaca. Akan kubuat mereka tenang oleh mulut anak-anakku kelak, mampu mengeja berbagai bahasa. Tentu anak-anak berbudi pekerti dan berbahasa. Aku serasa menghirup surga mulai menang. Bulan-bulan menjejakkan berjalan berdua. Akhirnya Tuhan pulang. Saat melihat pertama kali sekolah berdiri, hal pertama yang melintas dalam pikiran saat masa kecil memandang halaman kosong di depan rumah. Ada saat orang sedang menyapu halaman. Ada daun kering, ranting patah, bahkan kerikil-kerikil kecil beradu di tanah dengan sapu lidi. Pada masa kecil aku bisa tertegun, menyaksikan dengan khusyuk, dan sambil kubayangkan akan kemana sampah-sampah itu setelah ditumpuk di sudut di dekat pohon cengkeh sebelum akhirnya dibakar dan api lahap melanda. Asap-asap yang membumbung ke angkasa seperti melambai kepadaku. Tapi mereka mau kemana aku tak mengetahui. Hingga suatu hari seranganku terganggu. Seorang anak perempuan lebih kurus dariku berjalan dituntun oleh ibu bapaknya lewat begitu saja. Anak perempuan itu ingin rasanya kusapa dan kutanya tentang mengapa kita tak pergi ke pematang, berlayar ke sungai, atau sekedar bermain dengan kupu-kupu dan kunang-kunang.
kesadaran nyibak ufuk yang semestinya lebih awal datang. Kembang tak akan hilang jikalau kau akan sampailah terikat semula. Patah sudah dihilang dasar dunia. Kapan negeri terang menderang lagi. Kembang tak akan tumbang jikalau kau jatuh.